khawatir nanti 2 bulan isu ini redup lagi, muncul isu lain. Di negeri ini kan sering begitu. Ya dulu ketika Pak Mahfud ya koar-koar, kemudian di Kementerian Keuangan sedikit sibuk, lalu ada konferensi pers, macam dan lain sebagainya, sampai hari ini seperti ditelan bumi. Isu itu sudah nggak kedengaran lagi. Mungkin media massa juga nggak mau menampung isu itu terus, ya mereka beralih ke isu lain, ya sehingga isu tadi pun tidak orang dengar lagi, tidak orang mau perhatikan lagi, entah kemana rimbanya kita pun tidak tahu. Beginilah nasib, ya. Baik, yang terakhir Nasir Jamil. Terima kasih Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan yang kami hormati, Bapak Ibu anggota Komisi 3 dan juga Ketua PPATK beserta seluruh jajaran yang hadir. Sebagaimana yang telah disampaikan oleh sejumlah anggota lainnya tadi, bahwa PPATK itu membantu upaya penegakan hukum ya, dalam konteks tindak pidana pencucian uang. Oleh karena itu, PPATK ini lembaga intelijen di bidang keuangan. Yang namanya intelijen tentu mempelototi dan kemudian melihat ya angka-angka yang diperkirakan ini mencurigakan dan lain sebagainya. Nah, karena itu di satu sisi karena ini lembaga intelijen, maka informasi yang diberikan itu kan sangat terbatas kepada publik, maksud saya. Hanya kepada penyidik atau lembaga atau institusi penegak hukum lah informasi itu diberikan. Nah, sekarang pertanyaannya tergantung daripada institusi penegak hukum itu sendiri. Apakah mereka menindaklanjuti atau tidak apa yang disampaikan oleh PPATK, dan PPATK nggak juga punya kewenangan daya paksa untuk memaksa ya institusi penegak hukum yang diberikan informasi soal ya transaksi mencurigakan lah dan lain sebagainya. Nah, ini yang harus kita pikirkan sebenarnya ya. Kalau hanya nyerahkan saja, kemudian dalam tanda kutip ya kemudian dipilih yang mana mau dieksekusi, itu juga masalah menurut saya ya. Nah, oleh karena itu perlu kita pikirkan bersama bagaimana PPATK ini juga punya daya paksa kalau kita mau ya membereskan tindak pidana pencucian uang di negeri ini. Karena memang negeri ini sudah terlanjur menjadi tempat atau surga bagi orang yang mau mencuci uang. Ya mungkin mesin pencucinya besar-besar di sini ya, sehingga mudah dimasukkan. Nah, karena itu kepada PPATK saya memahami bahwa ada 3 tahap ya tindak pidana pencucian uang itu. Pertama, tahap penempatan, kemudian penyebaran dan pengumpulan. Ya. Ini bukan pengalaman ya, ini pengetahuan. Jadi saya ingin tahu bagaimana PPATK kemudian melihat tahap-tahap ini. Ya. Tahap penempatan, penyebaran dan pengumpulan. Jadi saya pribadi ingin tahu nih, ya, ini berapa besar, di mana saja, kemudian ketika penyebaran kemana saja, berapa, dan pengumpulan berapa dan di mana, kira-kira begitu. Itu kan 3 tahap yang umum dilakukan saat tindak pidana pencucian uang. Yang kedua, saya ingin mendalami informasi yang disampaikan oleh PPATK di slide di halaman 9, 10, dan 11. Saya ingin tahu ini kolaboratif analisis tim ini apa? Apakah dia ad hoc ya, atau permanen ya? Dan bagaimana ini tim analisa kolaborasi ini ya? Sampai kapan mereka bekerja, karena tidak ada informasi di dalam slide ini terkait dengan CAT ini ya. Yang ada disampaikan bahwa tim ini terdiri dari public sector dan private sector. Tapi nggak dijelaskan bagaimana pembentukan tim ini, atas dasar apa,
dan apakah mereka ad hoc atau mereka permanen dan bekerja sampai kapan dan lain sebagainya. Dan kemudian juga tidak disebutkan apa sih alasannya kenapa kemudian tim kerja CAT ini dari public sector dan private sector, dan kemudian juga di sini disebutkan ada 8 ya yang ditampilkan di sini. Bank umum ada 106, pedagang fisik aset kripto ada 13, penyelenggara transfer dana ada 8, money changer ada 8, perusahaan efek ada 7, seterusnya sampai ke nomor 8 BPR. Nah, pertanyaannya adalah kenapa kemudian memilih kan ada 8, berarti kan ada banyak money changer di sini. Kenapa dipilih money changer itu? Kan gitu. Meskipun sebagian orang menduga bahwa money changer itu bahagian tempat untuk mencuci uang, ya mungkin itu bahagian tahap penempatan, ditempatkan di money changer. Nah, oleh karena itu saya ingin tahu ya apa dasar kemudian ke-8 ini masuk dalam tim kerja CAT, ya. Jadi sehingga kemudian money changer lainnya tidak dilibatkan, sementara money changer ini dilibatkan, begitu. Begitu juga BPR ini dilibatkan, sementara BPR lain tidak dilibatkan. Dan yang terakhir, saya ingin tahu juga dan mendalami di halaman 11 ini. Ya. Jadi selama periode Januari sampai Mei, jumlahnya 80 triliun nih Pak. Ya, 80 triliun jumlahnya ini. Jadi Januari, Februari, Maret, April, Mei, 5 bulan lebih kurang. Nah, oleh karena itu saya ingin mendalami ini ya terkait yang melibatkan parpol, anggota parpol, caleg, incumbent, pejabat aktif yang perputaran dananya sebesar total. Nah, ini di mana saja ini sebenarnya ya. Tolong dielaborasi lagi ya terkait dengan apa yang dijelaskan oleh PPATK di halaman 11 ini. Demikian Ketua, terima kasih ya. Mudah-mudahan kita bisa memikirkan bagaimana kejahatan ini bisa kita tuntaskan, karena tadi disebut oleh sejumlah anggota ini juga membahayakan negeri ini dan merusak perekonomian masyarakat ya, terutama tadi yang disebut-sebut juga soal judi online ya. Ya mudah-mudahan tuntas ini Pak ya. Pak Ivan. Ya, judi online ini mudah-mudahan PPATK bisa full membantu sehingga tuntas. Khawatir nanti 2 bulan isu ini redup lagi, muncul isu lain di negeri ini, kan sering begitu. Ya dulu ketika Pak Mahfud ya koar-koar, kemudian di Kementerian Keuangan sedikit sibuk, lalu ada konferensi pers, macam dan lain sebagainya, sampai hari ini seperti ditelan bumi. Isu itu sudah nggak kedengaran lagi. Mungkin media massa juga nggak mau menampung isu itu terus, ya mereka beralih ke isu lain, ya sehingga isu tadi pun tidak orang dengar lagi, tidak orang mau perhatikan lagi, entah kemana rimbanya kita pun tidak tahu. Beginilah nasib ya apa yang terjadi di negeri ini. Terima kasih Ketua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.